Saya paling susah kalau berbicara tentang risiko dengan teman-teman Kementerian Agama. Karena kan kita sudah ada insya Allah gitu kan. Alhamdulillah gitu kan. Kalau sudah terjadi astagfirullah gitu kan. Masya Allah kan gitu kan. Nah, terus kalau itu sudah semua, terus apalagi perlunya kita bicara manajemen risiko gitu kan. Nah, kan sudah terus tawakal kan gitu kan. Nah, sendiri gitu. Jadi sudah tuntas gitu kan. Nah, jadi beberapa kali saya bercanda gitu kan dengan agama. Nah, tapi yang saya tadi bilang sama Pak Ketua, saya tertarik dengan pengadilan agama itu memang ketika dia masih badilat, itulah yang sebenarnya menjadi entry point atau menjadi model bagaimana kita menata pengadilan-pengadilan negeri sampai dengan Mahkamah Agung. Contoh yang bagus dari berbagai macam peradilan yang ada waktu itu ya cuman ada di pengadilan agama. Karena pengadilan agama dulu di bawahnya Badilang, ya kan, di bawahnya Kementerian Agama. Sistemnya sekarang sudah ada apa? Informasi perkara itu sudah lama ada di tempatnya pengadilan agama, ya. Nah, jadi kalau sekarang pengadilan tinggi agama bicara tentang risiko, saya yakin memang keinginan belajarnya tinggi gitu ya. Saya dengar tadi Pak Ketua belajar agama, pesantren, kemudian aja di IKIP gitu kan. Jadi semua ilmu sudah dipelajarin ya. Saya pernah ketemu dengan wakil yang pernah jadi gubernur Jambi juga bekas wakil ketua pengadilan tinggi Pak. Paru Rory, rupanya beliau Pak Ketua apal ya. Yang kebetulan menggantiin Pak Jumi Jola ya. Kalau kita bicara risiko itu memang harus kita pahami itu ilmu dari mungkin ilmu-ilmu barat sebenarnya. Saya pengen belajar sebenarnya apakah memang ada di ilmu agama kita itu berbicara tentang risiko ya. Ada nggak kira-kira? Ada nggak ayat yang terkait dengan risiko? Nanti saya mau belajar juga tuh. Atau hadis terkait dengan risiko. Ada nggak Bapak Ibu? Ada Bu, ada Bu. Coba Bu dibacakan Bu ayat Bu, supaya saya belajar. Surat apa Bu? Ayat tentang utang Pak. Oh gimana Bu? Utang intinya apa Bu? Kalaupun nggak dibaca lengkap. Sebagai manajemen resiko untuk ya Pak Kubu itu, Pak tulis lah. Sebagai manajemen resiko dari ikan janji. Okay. Jadi setiap jual beli kita diminta untuk mencatat. Itu bagian daripada manajemen risiko untuk terjadi dispute. Kalau terjadi dispute gitu kan Bu ya. Jadi untuk memitigasi ketika terjadi salah pengertian ya. Bagus. Jadi ada berarti ya. Itu ada ya. Ada lagi Pak? Selain utang piutang dicatat. Hanya itu aja. Atau jangan-jangan kalau misalnya kita musafir, kenapa kita di musafir itu ada apa di kodok gitu kan? Nah, jangan-jangan itu juga merupakan manajemen risiko ketika kita jalan jauh, maka kita manajemen waktunya supaya tetap on time gitu ya. Juga supaya kita tidak terlalu lelah gitu ya. Waktu sholatnya dipersingkat gitu ya. Dijama, dikosor gitu ya. Itu mungkin juga bagian daripada manajemen risiko. Nah, yang saya mau ceritakan Pak, sebenarnya manajemen risiko yang kita kembangkan sekarang itu hanya salah satu daripada untuk kepentingan membuat strategi. Jadi kayak tadi kan Bapak Ibu kan, hutang piutang supaya tidak salah, maka strateginya kita melakukan pencatatan. Supaya tidak ketika menjadi musafir, waktunya bisa tepat waktu, supaya tidak terlalu kelelahan, maka waktunya disingkat, dijamak, dikosor. Itu disebut sebagai strategi. Ya, Bapak Ibu. Jadi belum kejadian, kita sudah antisipasi, kita boleh
sholat lebih dulu sebelum berangkat, kan gitu kan? Berarti itu sifatnya futuristik, sifatnya ke depan. Sedangkan kita juga bisa sudah kejadian, sudah tiba baru kita sholat, gitu kan? Nah, di dalam manajemen risiko itu ya akhirnya sudah dirumuskan oleh beberapa ahli. Manajemen risiko itu pada dasarnya adalah untuk membuat strategi, gitu Bapak Ibu. Jadi kita harus sepakat bahwa manajemen risiko itu bukan sekedar menjadi daftar, tapi membantu kita untuk membuat program kegiatan. Jadi kalau di pengadilan agama, program apa yang kita mau rancang harusnya berbasis risiko. Walaupun yang terjadi sekarang kebanyakan kita membuat program kegiatan anggaran itu lebih banyak berbasis target kinerja, KPI. Jadi karena ada 10 kali persidangan, maka kita bikin anggarannya sekian. Gitu kan? Karena ada target mau membangun sekian kilometer jalan, maka kita buat anggarannya. Jadi itu sifatnya berbasis KPI. Jadi ada kompetisi di dalam membangun strategi, membangun program kegiatan, ada dua aliran pemikiran. Apakah kita berbasis kinerja, target kinerja, atau berbasis risiko? Ada pergeseran paradigma, harusnya membuat planning, membuat rencana program itu berbasis risiko. Kalau berbasis kinerja atau dibilang berbasis masalah, itu sudah masa lalu. Jadi contohnya kita lihat sekarang, oh kita ini sekarang gedungnya kurang. Itu masalah. Kemudian kita bikin pembangunan gedung, sekian gedung. Itu kita bikin menjadi target kinerja. Kemudian kita bikin anggaran. Ya. Tapi bisa jadi begitu tahun ke depan, begitu anggaran kita setujui, kita sepakati, oh ternyata kebutuhan gedungnya bukan satu. Tahu-tahu di daerah itu ada pertumbuhan penduduk. Dari daerah lain masuk ke daerah situ. Sehingga gedungnya kurang. Atau luasan gedungnya kurang. Gitu. Ruang pertemuannya kurang. Ruang sidangnya kurang. Gitu. Nah karena itu disarankan harusnya kita melihat risiko. Jadi kita harus bisa memprediksi kira-kira tahun depan akan seperti apa yang terjadi. Akibat COVID, harusnya kita bisa memprediksi tahun depan apakah akan terjadi lebih banyak orang melakukan gugatan perceraian atau tidak. Ya kan? Akibat inflasi, karena perang Rusia Ukraina, inflasi naik. Pengangguran naik. Apakah tahun depan akan banyak sidang perceraian atau tidak? Harusnya kita bikin program tahun depan, kita perkirakan berapa banyak yang akan melakukan persidangan, yang akan mengajukan perceraian. Dengan demikian anggarannya harusnya mengikuti berapa prediksi perceraian tahun depan. Gitu. Itulah kita membuat rencana harusnya, gitu loh. Tapi sekarang enggak. Pak Ses membuat rencana kan tidak berbasis itu kan? Cuma diperintahkan di pusat, buatkan 10 kali persidangan, gitu kan? Nah ternyata tahun depan gara-gara inflasi sidangnya naik jadi 15. Akhirnya uangnya kurang. Apa yang terjadi? Ya dipotong anggaran uangnya kan, yang tadinya honornya bersidang 10.000 menjadi 8.000 saja, gitu kan? Nah, jadi untuk kepentingan para hakim sebenarnya menarik untuk memberi masukan kepada perencana seperti apa prediksinya kalau berbasis risiko. Nah, jadi kenapa apa yang kita supply sekarang, kebutuhan kita sekarang tidak match dengan realita lapangan karena kita tidak berbasis risiko. Tadinya sidangnya yang harusnya akan naik, malah kita bikin
penambahan naik mobil, beli mobil. Padahal kita nggak mengantisipasi risiko terkait dengan mobil. Padahal tidak ada risiko terkait mobil, cuma karena di pusat bilang beli mobil, semua pada beli mobil gitu. Dan jadi sebenarnya manajemen risiko itu sangat penting sekali untuk dipahami pada waktu kita selaku KPA membuat rencana. Selaku PA KPA itu membuat rencana sangat penting sebenarnya. Nah, sekarang tidak tersambungkan antara rencana waktu RKA dengan risiko. Saya contohnya kemarin saya diskusikan. Di risiko yang ada di Pengadilan Tinggi Agama atau Pengadilan Agama adalah hakim terancam. Gitu kan? Maka mitigasi risikonya ada dampaknya bahwa dia tidak bisa memberikan keputusan yang lebih independen. Kan gitu kan? Nah, terus apa mitigasinya? Tunjangan dinaikkan. Kalau itu bukan terancam, itu kurang duit. Iya kan? Pengamanan persidangan. Iya kan? Nah, jadi terancam itu berarti kan harus ada program untuk pengamanan persidangan. Nah, sebenarnya ada lagi risiko yang sebenarnya di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung kan hakim umurnya berapa, Bu? Pensiun 70, ya kan? Kalau di PT 67, ya kan? Kalau dulu berapa, Pak? Zaman dulu 65, sudah berubah menjadi 67, 70. Apa risikonya, Pak, Bapak Ibu? Apa? Risiko meninggal dunia. Gitu loh. Jadi risiko hakim ini risiko sakit, ya kan? Jadi kalau kita bicara risiko itu memang sensitif, agak susah kita bicara. Makanya butuh keterbukaan, transparansi, harus jujur kita. Ketika berubah kebijakan 6770, maka saya ngamatin tuh di Mahkamah Agung, kok ada yang meninggal lagi hakimnya, gitu kan? Terus pertanyaan saya, apakah ada program untuk memanage meninggal? Katakan gini, Pak. Saya tanya hakim yang di sini sudah mau menuju 67. Ada yang hakim menuju 67 nggak di sini? Ada siapa? Bapak ada nggak di sini, Pak, yang hakim menuju 67? Atau 65 lah, 65 ada nggak? Paling senior berapa, Pak? 6 berapa? 60? Mana, Pak? Bapak yang 60 siapa, Pak? Ibu? Ibu 60? Iya, atau ibu berdua lah. Bu, ada nggak mitigasi ibu diberikan program untuk melakukan pemeriksaan general check up setiap tahun? Nggak ada, gitu kan? Mandiri kan? Nah, jadi uang kita capek-capek bikin manajemen risiko di pengadilan, ternyata tidak ada action plan-nya. Kita sudah harusnya mengakui ketika hakim menjadi 67 dan 70 tahun, ya kan, ada risiko tingkat kematian hakim meningkat, gitu kan? Untuk memitigasi supaya tingkat kematian tidak meningkat, lakukan general check up, gitu kan? Ya enggak? Jadi harusnya diusulkan ke Mahkamah Agung, diterima biaya general check up untuk yang di atas 60 tahun, itu ditanggung oleh pengadilan, gitu kan? Sepakat? Iya, sepakat. Karena kenapa, Bu? Cost-nya lebih mahal mana antara kita bayar dengan general check up rutin, kan meninggalnya tidak waktu dia jadi hakim, ya kan? Bisa jadi sudah pensiun kan, 67. Kalau ketika dia masih hakim, maka cost untuk mengurusi kematiannya lebih tinggi kan? Ya enggak, Bapak Ibu? Iya, dan juga kita kehilangan hakim, gitu kan? Hakim yang bagus, yang kompeten, gitu, karena tidak adanya pemeliharaan kesehatan, gitu loh. Jadi
ketika kita berubah regulasi, berubah kebijakan, kita sering lupa risiko tadi dihubungkan dengan anggaran, dihubungkan dengan program dan kegiatan. Jadi sesimpel aja itu aja Bapak Ibu. Selain strategi dibangun dengan dua itu, saya juga memberikan masukan bisa dibangun dengan value-value lokal, value-value keagamaan. Nanti ada yang Bapak Ibu lebih tahu lah. Kalau di sini memang value-nya keagamaan, betul ada program-program pengembangan keagamaan di para hakim agama. Ya, jadi hakim yang berurusan dengan itu tidak bisa ilmunya berhenti. Apalagi sekarang sidangnya sudah masuk ke ekonomi syariah, gitu loh. Ya kan? Jangan sampai program kita ya masih hanya tahu ilmunya terkait dengan perkawinan perceraian. Harusnya sampai ke ekonomi syariah, gitu. Sekarang Bapak Ibu berapa hakim yang sekarang sudah pernah ikut training terkait dengan ekonomi syariah? Semua ikut. Semua ikut. Jadi ada persyaratan untuk menjadi hakim harusnya sudah ikut diklat atau sertifikasi terkait dengan ekonomi syariah. Sama dengan hakim tipikor. Hakim tipikor itu bisa menjadi hakim kalau dia lulus sertifikasi, lulus ujian. Sehingga keputusannya juga tidak salah. Karena ekonomi syariah itu cukup kompleks ya. Bukan hanya bank syariah, ada asuransi syariah dan sebagainya. Gitu. Itu program yang sifatnya value. Program juga bisa kita bangun kalau ada perubahan-perubahan dinamika. Harusnya karena sekarang tadi perubahannya karena ada Covid, kita bikin program apa? Inflasi. Sekarang inflasi yang ada di kantor kita, di pengadilan, tentu kan berpengaruh kepada pendapatan karyawan pengadilan. Kita harus bayar anak-anak kuliah, sementara harga inflasi kurang. Bagaimana programnya yang harus kita bangun di pengadilan? Nah, jadi bukan sekedar risiko, tapi perubahan lingkungan juga harus kita antisipasi, gitu loh. Perubahan lingkungan yang dinamis, perubahan peraturan. Nah, di gambar depan saya sajikan, sebenarnya kalau kita bicara risiko itu ada 3 level. Ada yang sifatnya dia strategik, ya. Biasanya dia terkait dengan luar. Kalau strategik itu Bapak Ibu. Kalau yang sifatnya dia technical administratif di kanan, ya, yang sifatnya operasional, itu sebenarnya lebih banyak ke tukang administrasi di sekretariat. Yang sifatnya strategik itu biasanya berhubungan dengan orang core-nya, core bisnisnya kalau di perusahaan. Jadi orang-orang hakimnya. Tadi kan hakim terancam, itu strategis. Kalau pembayaran terlambat, diterima, itu sifatnya operasional, itu sekretariatan. Jadi mitigasinya juga sifatnya lebih administratif. Di tengah-tengahnya itu ya ketemu dua-duanya. Nah kalau hakim itu lebih yang diukur adalah value-nya kepada luar, value-nya kepada masyarakat, keputusan-putusannya, apakah dirasa adil atau tidak, gitu. Kalau yang sifatnya di bawah itu lebih kepada implementasi pengendalian, ya, kontrol-kontrol. Di gambar di depan sangat bagus sekali. Kenapa begitu? Karena di atas itu sebenarnya mereka lah yang paling utama mengambil risiko. Ketua pengadilan tinggi, wakil ketua pengadilan agama, itu orang-orang yang mengambil risiko, taking risk. Makanya ketua pengadilan itu harus yang pertama sekali belajar manajemen risiko. Manajemen risiko yang benar ya Pak ya. Manajemen risiko yang benar, bukan hanya tikmak mengikuti peraturan. Jadi selama ini kita menganggap kalau belajar manajemen risiko seolah mengikuti peraturan. Peraturan apa yang saya tidak ikuti? Atau takut ditangkap APH? Bukan. Manajemen risiko itu sebenarnya bagaimana kita bertindak, bagaimana kita mengambil keputusan berbasis risiko. Jadi decision making, pengambilan keputusan tidak bisa dilepaskan dari risk management.
Jadi karena top level itu taking risk, gubernur, bupati, wali kota, kaper selaku KPA, ya, itu dia banyak melakukan taking risk. Maka dia harus yang pertama sekali belajar manajemen risiko. Bagaimana mereka memitigasi, itu sangat penting sekali, ya. Jadi jangan sampai dilepas manajemen risiko yang sifatnya strategik ini ditaruh ke sekretariatan, gitu loh. Nanti akhirnya manajemen risikonya tidak mengubah strategi atau kegiatan organisasi. Jadi mungkin betul ada pertanyaan, Pak, kami sebenarnya programnya ngikutin apa yang kata pusat. Iya, pada saat jangka pendek biasanya kita ngikutin, tapi dengan kita rajin merumuskan ada risiko-risiko seperti ini, kita sarankan mitigasinya ke pusat, ke Mahkamah Agung, lama-lama mereka akan aware bahwa ini lupa tentang bagaimana adanya general check up secara rutin. Nanti tahun depan dibikin anggarannya untuk general check up, gitu Bapak Ibu, ya. Nah, kira-kira kalau mau ngitung mana tinggi mana enggak, gambar di simbol di bawah ini cukup bagus untuk menggambarkan manajemen risiko, ya. Jadi coba next yang di bawah itu ada bagaimana yang sifatnya tinggi. Nah, jadi itu kira-kira seperti ini. Kalau kita membayangkan sesuatu yang jauh banget itu sifatnya high probability tapi low impact. Low probability kemungkinannya kecil, low impact. Ya kalau got kecil gitu ya kemungkinan kalau terjadi paling kesandung gitu kan. Nah, kalau yang sifatnya di kanan itu high probability sama high impact. Di bawah ada jarum, ya kan, panjang, sakitnya lama kita, gitu kan? Kalau sudah terjerembab, sakitnya lama, gitu. Itu yang paling kanan. Nah, di BPKP sebenarnya sudah mengembangkan semua ini menjadi yang disebut sebagai bahasa itu namanya SPP terintegrasi. Jadi SPP terintegrasi itu pada dasarnya gambarnya di kiri itu terkait dengan perencanaan. Jadi yang namanya strategic planning harus nyambung dengan yang di tengah yang disebut sebagai struktur dan proses terkait dengan pengendalian dan manajemen risiko. Idealnya di sana itu ada namanya risk assessment. Yang kedua, penilaian risiko secara rutin dilakukan. Kalau dia sifatnya strategik, harusnya memperbaiki sasaran strategisnya. Jadi harusnya memperbaiki strategi pencapaian, gitu loh. Jadi kalau kita sudah bagus lingkungannya, saya percayalah para hakim pasti bagus, punya value, ya kan. Kita nggak dengar pengadilan tinggi agama atau pengadilan agama kena OTT, atau memang nggak ada apa yang bisa di OTT kata gitu kan. Mungkin nanti pas ekonomi syariah baru muncul ya di OTT-nya kan. Jadi terus kan udah lingkungan pengadilannya sudah ada. Kemudian kita melakukan yang kedua tuh penilaian risiko. Nah, kalau dia sifatnya biasa aja, kita bangun kegiatan pengendalian. Tapi kalau dia strategik, harusnya mengubah rencana kita, ya. Nah, kemudian kita harus melakukan komunikasi informasi, pemantauan. Nah, seperti sekarang ini sebenarnya kita harus melakukan komunikasi terus-menerus. Kita melakukan dialog, ya. Jadi framework ini bagus, ya. Kemudian nanti kalau nggak salah kan Bawasnya bagus ya Pak ya. Badan pengawasnya Mahkamah Agung sekarang sangat ketat sekali. Kerjasama dengan BPKP biasanya rutin. Kita melakukan assessment. Kita belum pernah ya dipilih ya Pak Abror ya. Belum pernah masuk ya. Jadi biasanya kita dengan Bawasnya MA itu joint team ya untuk melakukan sampel. Nah, jadi itu bagian daripada kegiatan pemantauan ya, atau dilakukan audit itu ya. Nah, nanti bisa dilihat apa improvement yang harus dilakukan. Apakah memang penilaian risikonya kurang diresapi atau sekedar formalitas kan gitu kan. Nah, kayak tadi saya lihat daftar risikonya bagus sekali. Di bawah itu saya lihat tuh daftarnya. Cuman ini saya tanya kemarin ke Pak siapa kemarin datang ke kantor, Pak, ini dibuat sendiri atau dibuat ini konsultan, saya tanya gitu kan. Betul-betul diresapi kak, nggak gitu kan? Nah, kalau ini bagus maka organisasi tujuannya akan bagus.
Jadi kegiatannya akan efisien efektif, laporan keuangannya juga bagus, asetnya nggak terjadi OTT, dia comply dan sebagainya, itu paling kanan nilai-nilainya. Sekarang coba kita lihat, nanti di Pak Bro coba didalami lagi. Contohnya di sini terkait dengan pendaftaran perkara, ya Bapak Ibu ya. Jadi ada risiko terkait dengan orang tidak puas. Pengaruhnya sebenarnya ini ke ukurannya WBBM ya Pak ya. Karena skornya survei integritas, KPK juga akan mengukur dari luar ya. Terus pembayaran perkara gitu ya, uang perkaranya kurang. Oke, itu sifatnya operasional. Kemudian yang sifatnya ketua pengadilan dan hakim, nah putusannya berisiko tidak berkualitas. Ya kan? Jadi itu jadi resiko. Tadi saya sudah uraikan ancaman hakim dari pihak berperkara, itu resiko. Kemudian di paniteranya ada risiko di mana melakukan intervensi terhadap majelis hakim. Paniteranya menerima gratifikasi. Nggak ada Pak di Pengadilan Agama Pak. ada tapi kecil kali, risikonya kecil gitu kan, ya kan? Mungkin kalau sidangnya di Pengadilan Agama di Jakarta Selatan kali Pak ya. Itu kan banyak artis kan kali Pak ya. Jadi ibu aja ketawa gitu ya. Jadi makanya mungkin ini kopi dari luar gitu. Jadi bisa jadi Pengadilan Agama yang di sana yang canggih itu diserap di sini gitu kan Pak. Nah kan kita biasanya malas kan bikin kan Pak. Yang punya Kalsel itu sebenarnya apa? Saya tanya kan kemarin kan. Kalau di Kalsel ini kan yang banyak bukan cerai, tapi nambah kan? Beda kan? Saya tadi sambil jalan saya baca salah satu kewenangan daripada Pengadilan Agama itu menetapkan izin. Jadi terus kalau kita lihat lagi di sisinya pemanggilan, surat pemanggilannya terlambat tidak sampai, gratifikasi, kemudian pengambilan produk waktu selesai, akta cerainya putusannya salah, kemudian marah-marah, ancaman dari tidak puas dengan putusan. Terus sisi pengarsipan di Panitera Muda Hukum, arsip berkas perkaranya hilang, kemudian arsip berkas perkaranya rusak. Saya pikir bagus ya. Tinggal saya pengen tanya dari Bapak Ibu, Pak saya juga baru lihat, gitu kan? Bapak Ibu pernah lihat nggak? Udah pernah ya? Kira-kira benar nggak seperti itu gitu? Benar ya? Ada yang kurang apa enggak? Nah, ntar kita lihat. Nah, kemudian tinggal dilihat aja mana yang tinggi, mana yang rendah. Dinilai. Memang kita sederhana aja ngitungnya dengan probability dengan impact-nya aja. Tinggi apa tinggi apa enggak gitu. Walaupun sebenarnya kalau menghitung resiko tinggi rendah itu sebenarnya nggak bisa sederhana seperti itu. Tapi kita cenderung menyederhanakan hanya dari segi kemungkinannya terjadinya sama impact-nya besar apa enggak. Kalau benar-benar secara praktek, contohnya kalau kita mau ngitung resiko proyek misalnya atau di TI itu nggak bisa dengan sekedar probability sama impact. Ada metodologi mengukurnya. Jadi misalnya kita tidak bisa menyerahkan hanya kepada tukang administrasi, kumpul-kumpul terus mereka bikin table. Oh ini tinggi 3, ini 4, nggak bisa. Tapi harus dilakukan ada fasilitator Pak Ses. Jadi sebenarnya ada proses namanya facilitating. Contohnya nanti Bapak bisa lihat di Google nama saya. Saya pernah membimbing IT Risk Management. Itu ada namanya metode EFRAP. Itu keren materinya ya. Ada metode Octave. Itu beda lagi dengan pendekatan EFRAP gitu. Jadi kalau EFRAP itu cenderung dia dengan facilitating, kalau Octave kita mengikuti ukuran-ukuran yang sudah didesain di Octave. Jadi sudah ada semacam database-nya kalau di TI apa aja risiko-risikonya gitu, tinggal kita pakai. Nah, sama dengan kayak di bank. Di bank juga sudah ada seperti Octave di peraturannya Bank Indonesia, sekarang peraturan OJK namanya. Kita bikin tinggal checklist.